Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Farmasi A yang beranggotakan Iga Syamratul Puada, Puput Natasha Anggraeni, dan Putri Aprilia Utami. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi COVID-19. Materi-materi yang akan kami bahas yaitu meliputi definisi dari COVID itu sendiri, gejala, klasifikasi, penyebab, diagnosis, patofisiologis, faktor risiko, cara pencegahan, dan pengobatannya. Definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. WHO pertama kali menemukan virus ini pada tanggal 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus virus pneumonia di Wuhan, Cina. Virus ini diklasifikasikan sebagai jenis virus RNA yang menyebabkan infeksi sistem pernafasan. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimptomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian. Gejala dari COVID-19 ini yaitu muncul dengan demam yang tinggi, batuk kering, nyeri otot, anosmia atau kehilangan indera penciuman, sakit kepala, pneumonia yang bisa menyebabkan ARDS. Beberapa gejala yang kurang umum yaitu seperti terjadinya ruam pada kulit, nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada, dan kesadaran yang berkurang. Gejala-gejala tersebut umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Untuk klasifikasi dari COVID itu sendiri yaitu yang pertama ada tanpa gejala, kategori di mana kondisi pasien yang hasil laboratoriumnya menunjukkan hasil positif terinfeksi, tetapi pasien tidak memiliki keluhan atau gejala sama sekali secara fisik. Yang kedua yaitu ada kasus ringan atau uncomplicated illness, kondisi pasien yang memiliki gejala tetapi tidak spesifik. Gejala yang dialami bisa berupa demam, batuk, nyeri tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, dan nyeri otot. Yang ketiga yaitu ada kasus sedang, pasien yang memiliki gejala pneumonia ringan tetapi tanpa sesak napas. Yang keempat yaitu ada kasus berat, kondisi pasien memiliki pneumonia yang disertai dengan sesak napas berat. Tanda sesak napas berat yaitu frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit dan saturasinya kurang dari 93%. Yang kelima yaitu ada kasus kritis. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang memiliki keluhan-keluhan sebagai berikut. Pneumonia disertai gagal napas, ARDS atau sindrom gangguan pernapasan akut, shock sepsi, dan penurunan fungsi berbagai organ pada pasien penyakit akut. Sedangkan untuk penyebabnya yaitu infeksi virus corona disebabkan oleh virus itu sendiri, biasanya dapat menyebar melalui percikan air liur pengidap melalui batuk atau bersin, menyentuh wajah atau tangan orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang benda yang terkena percikan air liur pengidap, tidak melaksanakan protokol kesehatan melalui tinja atau feses, tetapi pada poin ini jarang terjadi. Untuk diagnosis dari COVID-19 ini yaitu pada anamnesis gejala yang ditemukan yaitu 3 gejala utama, demam, batuk kering, dan sulit bernapas atau sesak. Yang pertama yaitu ada pasien dalam pengawasan atau kasus suspek. Seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, batuk dan pilek atau nyeri tenggorokan dan pneumonia ringan sampai berat. Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala, kontak erat dengan pasien positif dan bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan banyak kasus terkonfirmasi positif. Yang kedua yaitu ada orang dalam pantauan, seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki perjalanan keluar kota. Sementara untuk kasus probable atau orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA berat, yaitu pasien dalam pengawasan yang diperiksakan untuk COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan dengan hasil konfirmasi positif coronavirus. Dan yang terakhir yaitu kasus terkonfirmasi, pasien yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19.
Guna memastikan diagnosis COVID-19, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama yaitu ada rapid test untuk mendeteksi antibodi, IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan coronavirus. Yang kedua yaitu ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dan yang terakhir ada CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Untuk patofisiologisnya yaitu patofisiologis COVID diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genom akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi SARS-CoV-2 pada inang. Rekombinasi, pertukaran gen, insersi gen, atau delesi akan menyebabkan perubahan genom yang mengakibatkan outbreak di kemudian hari. SARS-CoV-2 menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme 2 yang ditemukan pada traktus respiratorius di bawah manusia dan enterosit usus kecil sebagai reseptor masuk. Glycoprotein spike atau S virus melekat pada reseptor AC2 pada permukaan sel manusia. Subunit S1 memiliki fungsi sebagai pengatur reseptor binding domain atau RBD, sedangkan subunit S2 memiliki fungsi dalam fusi membran antara sel virus dengan sel inang. Selanjutnya, setelah terjadi fusi membran, RNA virus akan dikeluarkan dalam sitoplasma sel inang. RNA virus akan mentranslasikan poliprotein PP1A dan PP1AB dan membentuk kompleks replikasi transkripsi atau RTC. Selanjutnya, RTC akan mereplikasi dan menyintesis subgenomik RNA yang mengkodekan pembentukan protein struktural dan tambahan. Gabungan retikulum endoplasma, badan Golgi, genomik RNA, protein nukleokapsid, dan glikoprotein envelope akan membentuk badan partikel virus. Virion kemudian akan berdifusi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Virus-virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksi sel ginjal, hati, intestinal, dan limfosite, dan traktus respiratorius bawah, yang kemudian menyebabkan gejala pada pasien. Adapun faktor risiko dari COVID-19 ini. Meskipun faktor risiko sampai saat ini belum diketahui secara menyeluruh, tetapi ada beberapa faktor risiko utama dari COVID-19 ini. Yang pertama yaitu ada riwayat berpergian keluar kota yang terkonfirmasi banyak kasus positif. Yang kedua yaitu ada kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Beberapa faktor risiko yang mungkin dapat meningkatkan risiko mortalitas pada pasien COVID-19, di antaranya usia di atas 50 tahun, pasien dengan imunokompromis seperti HIV, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit keganasan seperti kanker paru, penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung, penyakit paru obstruktif kronis, disfungsi koagulasi dan organ, wanita hamil, dan neutrofilia. Yang selanjutnya yaitu cara pencegahan agar kita terhindar dari virus corona ini. Yang pertama yaitu gunakan selalu masker. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, tutup mulut ketika bersin atau batuk dengan siku tangan atau tisu. Yang keempat, hindari kepadatan pada fasilitas umum. Yang kelima yaitu mengkonsumsi vitamin untuk imunitas tubuh. Yang keenam yaitu tetap di rumah ketika kita sedang sakit. Selain itu, bisa juga dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Dan selalu membersihkan atau mengsterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang terakhir yaitu tentang pengobatan COVID-19. Meskipun belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus ini, tetapi pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah-langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan cara
merujuk pasien yang kondisinya berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi suplemen yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Semoga kita juga dijauhkan dari infeksi virus corona ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.